Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kedai Jajar Rasa YouTube channel. Kali ini kita udah ada di Cinepolis Cinemas Depok Town Square lagi ya. Kita mau nonton Oppenheimer sekarang. Jadi Oppenheimer ini filmnya 3 jam, jadi kita harus nunggu dulu nanti. Setelah lagi, dan ini lihat tuh, tumben rame banget ya. Kayaknya sih kemungkinan film Luna Maya nih yang nonton. Oke, jadi memang lumayan ramai ya. Kita ngantri dulu. Bener kan ini? Nanti pas pesan tiket kita lanjut lagi. Oke. Jadi kita lagi mau nonton Oppenheimer. Oke guys, sebelum kita beli tiketnya boleh di subscribe dulu ya Kedai Jajar Rasa YouTube channel, di like juga videonya, di share juga nih nonton film Oppenheimer. Terima kasih. Oke, kita pesan tiketnya nih ya. 56 udah 56 ya. Oke, Oppenheimer juga penuh ya. Oke, kita udah pesan tiketnya, kita bisa lihat nih ramainya kayak gimana. Pada mau nonton Susana nih dia. Udah lama banget nggak ngeliat Cinepolis ramai kayak gini. Biasanya sepi. Makanya di atas juga hari ini lagi lumayan ramai. Oke, nanti kita lanjut lagi di studio ya. Oke, kita udah di lantai atas nih ya. Langsung di ke teater 6 karena udah mulai buka. Namanya yang pengen pojok ya? Oke, udah langsung dibuka ya, kita langsung masuk. Oke, ini para penunggu film Susana. Oke, kita udah masuk studio ya. Kita menonton film Oppenheimer. Dan ini tadi juga udah lumayan penuh. Lumayan penuh. Execute her, or we go extinct. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita review filmnya deh. Oke guys, jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kita udah selesai nonton film Oppenheimer-nya tadi. Selama 3 jam di Cinepolis ya. Jadi kita lagi di Depok Town Square tuh. Dari depan tuh Margo City. Kita lagi spot FD nonton 3 jam langsung lapar. Oke, kita bahas Oppenheimer ya. Jadi pertama-tama kita bahas yang artisnya dulu, udah bertaburan bintang gitu kan. Pokoknya ada pemain utamanya sih kalau di film Oppenheimer tuh ada Robert Downey Jr. Terus kalau yang artis utamanya Cillian Murphy. Jadi musuh utamanya apa namanya, enemy-nya si lawan ini lagi Robert Downey Jr. Ya, ataupun terus ada Matt Damon, tadi Emily Blunt, terus siapa lagi tuh? Casey Affleck, siapa lagi? Oh, itu Rami Malek. Itu artis-artis bertaburan penghargaan semua tuh, keren banget. Terus juga sebenarnya artis-artis yang pendukungnya juga keren semua, banyak kayak adanya Steve Black. Nah, banyak banget, hampir semuanya artis yang udah kenal, walaupun dibikin agak tua terus sama memang ada sebagian memang udah tua. Karakter yang paling keren kan kalau Robert Downey Jr. memang dia mah udah punya kelas lah, udah keren lah. Mau jadi apa pasti jadi karakternya kuat. Cuma tadi yang bikin match kita malah si Matt Damon. Itu jadi jenderal kan ya, jenderal tentara di Oppenheimer ya, Amerika. Oh, badannya gemuk, terus udah berkumis, pokoknya udah karakter banget, udah itu banget. Keren ya, posisi mainnya juga bagus ya. Jadi kembali lagi kalau dari cerita Oppenheimer ini, dia tentang si bapak penemu bom atom lah ya gitu. Jadi proses pertama itu dibikin selama 3 tahun untuk proses pembuatan bom atom ini. Dulu mah kan paling nggak ya bom ini doang lah gitu, bom biasa lah gitu. Lagi di zaman sebenarnya perangnya itu antara perang dunia kedua ya, di Rusia sama Amerika, cuma pada akhirnya kasusnya malah sama Jepang. Pembalasan Amerika dari penyerangan Pearl Harbor itu kan, Pearl Harbor diserang akhirnya. Kebetulan udah ada teknologi atom ini nih yang dibikin sama si Oppenheimer, Dr. Oppenheimer.
Nah jadinya klimaksnya tadi dijatuhkannya bom di Nagasaki dan Hiroshima di sama Nagasaki. Itu pembalasan dendam dari apa namanya oke, kasih ya. Oke Kak. Ya jadi itu nah terus finalnya kan itu tadi bomnya dijatuhin di Hiroshima dan Nagasaki. Si Dr. Oppenheimer ini ya biasalah sebagai manusia, dia nggak nyangka juga ternyata ya, jadi ada apa namanya hati nuraninya gitu. Ternyata dia bikin moralnya juga kan, dia bikin nuklir atau atom kematiannya sampai puluhan ribu orang gitu kan. Dan itu sebenarnya jadi dibuat tapi akhirnya di close gitu, kayak di dunia, itu pembahasan dunia kalau misalkan kalau kita lanjutin lagi nih segala perang nuklir ini gitu bakalan hancur dunia, karena memang iya satu bom atom aja bisa ngancurin satu kota lah, satu negara gitu. Pokoknya ya udah di close ini sebenarnya pembahasan itu juga sih, makanya sampai 2023 ini nggak ada tuh yang kayak gitu juga ya. Udah lebih sehat lagi gitu kan. Dan ini juga cameo-nya salah satu yang cameo yang paling keren ini kan zaman pembuatannya pas lagi ada si siapa penemu itu tadi itu ya putih rambutnya ya Albert Einstein. Jadi di sini ada Albert Einstein juga, dokter hebat di masa-masanya lah gitu. Albert Einstein, Dr. Oppenheimer kayak gitu. Pokoknya selama 3 jam memang ceritanya kan karena dibangun ya. Ada jeda pasti kita agak bete gitu karena memang ini ceritanya kan bukan tentang action atau ini tentang biografi gitu. Biografi tentang Dr. Oppenheimer ini di zamannya genting waktu itu, akhirnya dia setelah 3 tahun dengan $2 juta dia pembiayaan akhirnya berhasil menemukan bom atom ini gitu dengan hidrogennya, cairan hidrogen gitu kan. Jadi ya awal sejarahnya, biografinya tentang itu, tentang Oppenheimer itu. Jadi ada jeda kita lagi bete, maksudnya ceritanya terlalu panjang, ada kadang 3 jam bukan action. Kalau 3 jam kayak misalkan Avengers sih udah nggak akan terasa gitu. Kalau ini tadi lumayan sempat ngantuk juga, tapi emang worth it sebenarnya karena memang ceritanya bukan tentang action kayak gitu, tapi ini tentang biografi akan bom atom. Worth it to watch sih gitu. Oke, kita langsung ke ini rating aja biasa. Rank berapa nih? Nolan mah ya, nggak bisa Iya. diadu lah. Ya kalau dari efek suara terus pengambilan gambar terus rasa bersalahnya pokoknya ya. Iya kalau misalkan dari biografi ini yang paling lumayan keren lah ya buat kita gitu, maksudnya saya juga 9 ratingnya, lumayan gitu. Apalagi ditutupnya tuh juga lumayan bagus pas finalnya itu gitu, pas final dicoba bom atomnya lumayan gitu. Intinya ini bukan film action aja, kalau misalkan menonton ini yang udah harus siap mental buat 3 jam ya kita ikutin alur cerita yang lebih santai gitu. Kayak kita aja deh, kita mau lanjutin makan gitu. Kesannya Ya. kadang-kadang tuh kalau nggak tahu ya kalau kamu ya, kalau saya nih sekarang kalau dia nonton film itu pasti ada satu kesimpulan yang apa sih ini ya, maksudnya kayak titik masalah dari film ini atau dari film itu apa gitu. Kadang-kadang yang simpel banget, padahal ini kayaknya Oppenheimer tuh simpel banget, sesimpel nggak boleh suzon sama orang gitu. Kayak misalkan itu kan awal mulanya si siapa sih Robert Downey itu si dokter Strauss kan, Strauss, ya. Jadi dia tuh bernegatif thinking karena waktu itu si Oppenheimer itu nyamperin Einstein pas lagi di pinggir danau tuh. Nah si Strauss ini, si Robert Downey itu nyamperin mereka tuh, si Oppenheimer sama si Albert Einstein. Terus Albert Einsteinnya balik lagi itu nggak noleh sama sekali ke si dokter Strauss ini. Dia pikir nih ngomong apaan tuh gitu, kayak sampai dia nggak mau dengerin gua gitu kan. Dia otaknya dokter Strauss itu, dokter Oppenheimer sama dokter Albert Einstein ngomongin dia gitu. Karena pada terakhir kondisi apa sama si dokter Strauss, si Albert Einstein gak nyaut lah gitu kan. Akhirnya itu ntar dikasih tahu deh pokoknya. Tapi kan intinya satu doang, dia cuma dendam itu doang. Iya benar. Jadi film ini juga selain cerita bapak penemu bom atom itu ya, jadi tentang sakit hati yang ditahan lama gitu. Jadi pada 6 tahun sebelumnya di acara publik gitu, si dokter Oppenheimer seakan-akan mempermalukan dokter Strauss ini, padahal sih itu kebutuhan ini juga. Nah selama 6 tahun itu dipendam sama dokter Strauss gitu misalkannya. Intinya
jangan seujon. Dia dari seujon sakit Padahal hati ini beneran, penyakit. emang dia nggak ngomongin apa-apa loh Jadi ini tentang penyakit dia. Cuman hati. dia berpikir, wah si Einstein itu berpikir, wah ternyata dampaknya kita luar biasa ya buat orang lain gitu. Ternyata mereka menemukan itu tuh, wah. Jadi ini tentang permusuhannya tentang penyakit hati. Oke, kita dulu dari review tentang film Oppenheimer. Kita tonton dari 3 jam di Cinepolis Depok Square. Yang belum nonton segera tonton deh, karena udah mau turun juga kayaknya nih, udah banyak film. Dan di Cinepolis itu di Depok pertama kali ramai, jadi yang di picture malah film Susana. Mereka mau ngeliat si Luna Maya jadi Susana. Oke, thank you for watching this video. Next video dia bersama Raja Jalan YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan like video, jadi share juga. Oke, thank you. Next video bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau makan dulu. Macet, Margonda macet.